Inilah tantangan di perkuliahan, apalagi di FKG itu sulit sekali untuk mengikuti kegiatan di luar dari perkuliahan. Syarat utama untuk menjadi seorang dara ataupun daeng Kota Makassar itu tidak harus orang yang memang tinggal di Makassar, lahir di Makassar, kemudian besar di Makassar, tidak harus. Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini Sobat Unhas TV kita kedatangan sosok mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin yang baru-baru ini menyandang gelar bergengsi sebagai Daeng Kota Makassar. Sebelum itu, dia juga merupakan seorang duta santri dan lulusan terbaik dari Madrasah Alia Ummu Sobri. Langsung aja kita sapa beliau, ada Kak Andi Fauzan Akbar. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fauzan ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kak Fauzan? Alhamdulillah baik. Kalau Kakak sendiri gimana? Oh, baik juga nih Kak Fauzan. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kita kan bakal ngomong banyak nih ya Kak, bagaimana kemudian Kak Fauzan yang baru semester 3 ya Baru Kak? semester 3. Karena angkatan 2024 ya? Iya betul Kak. Masih aura mabanya masih ada gitu. Masih ada dong. Masih ada. Oke, kita akan ngobrolin bagaimana Kak Fauzan yang masih terbilang sangat muda ya, masih semester 3 kemudian bisa menyandang Daeng Kota Makassar. Tapi sebelum berbincang lebih jauh soal itu Kak Fauzan, kita ngobrol dulu nih terkait dengan Fakultas Kedokteran Gigi ya. Karena kalau Unhas Story kayaknya mungkin ini pertama kali kita ngundang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi. Okay. Iya. Kenapa nih milih Fakultas Kedokteran Gigi di kampus Unhas? Oke Kak, jadi awalnya memang sudah tertarik di bidang sains. Jadi dimulai dari waktu itu Madrasah Sanawiyah sudah mulai aktif di bidang sains. Waktu itu saya beberapa kali ikut kompetisi di bidang sains, misalnya di kompetisi sains madrasah. Jadi dari situ memang sudah mulai tertarik pada bidang sains. Kemudian waktu di Madrasah Aliyah lagi, itu saya ambilnya kelas matematika dan ilmu alam waktu itu. Iya, jadi kemudian memang dari situ saya sudah berpikir untuk setelah lulus dari Madrasah Aliyah saya juga akan mengambil jurusan yang berhubungan dengan sains. Dan setelah searching apa kira-kira nih jurusan yang kemudian cocok yang akan saya ambil nanti, ketemulah ini Fakultas Kedokteran Gigi. Tapi waktu itu belum tahu kira-kira di universitas mana waktu itu. Dan pada akhirnya disinilah rezeki yang saya dapatkan. Oke, tertarik dengan sains ya Kak. Kenapa bukan kedokteran aja atau kedokteran hewan atau nggak di MIPA aja misalnya, kenapa? Kenapa harus kedokteran gigi gitu? Banyak yang bertanya mas seperti itu Kak waktu saya lulus. Kenapa nggak sekalian kedokteran umum? Iya. Karena sebenarnya Kak dulu saya orang yang sangat penakut Kak. Penakut dalam artian takut lihat darah lah, takut lihat mayat, bahkan takut kayak hal sekecil itu. Tapi saya ingin mengambil profesi yang kemudian nantinya dekat juga dengan masyarakat, tapi tidak cukup luas, artinya berfokus kepada misalnya satu saja begitu Kak. Jadi kemudian memang saya tertarik di Fakultas Kedokteran Gigi, bukan Fakultas Kedokteran Gigi sebagai second choice Kak, bukan. Memang Fakultas Kedokteran Gigi pilihan pertama gitu Kak. Tapi sekarang masih takut darah nggak? Tentunya tidak. Karena Kak memang waktu di awal blog itu semua hal itu memang sudah langsung terjadi Kak. Misalnya kan saya takut tadi kepada mayat misalnya. Di blog awal justru langsung ketemu kadaver Kak di lab. Jadi itu gimana? Itu waktu itu semester pertama memang ada blog dari kedokteran umum juga, karena FKG kan tidak fokus untuk di mulut saja, tapi memang seluruh tubuh juga kita pelajari. Jadi waktu itu sempat ada lab anatomi namanya, dan itu kita harus terjun langsung ke lab untuk melihat kadaver yang ada, kadaver manusia, kemudian mempelajarinya dari bawah sampai atas. Oh, jadi memang pas pertama kali di semester 1 udah diperlihatkan bagaimana ya? Betul. Oke. Masuk di Unhas tuh jalur apa Kak? Jalur SNBP waktu itu Kak. SNBP berarti prestasi ya? Iya betul. Oke, luar biasa banget ya. Terkait dengan dukungan orang tua? Orang tua sebenarnya keluarga. Jadi salah satu juga alasan saya sebenarnya mengambil ini adalah melihat dukungan mereka untuk saya mengambil jurusan kesehatan Kak. Iya betul.
Jadi dan sebenarnya waktu itu mereka tidak mengharuskan untuk saya mengambil jurusan tertentu. Memang diserahkan Bebas, oke, ya, bebas betul. pilihannya di Kak Fauzan Ya, ya. betul. Dan saya diskusi waktu itu saya dulu ada 2 plan. Saya plan yang pertama itu FKG. Kemudian saya ingin ambil sektin untuk jaga-jaga waktu itu Kak. Oh, oke. Tapi memang FKG ya pilihan Ya, betul, utamanya. Kak. Plan pertamanya FKG. Oke. Di semester 3 sebenarnya masih terlalu dini ya buat nanya ekspektasi dan realitanya, tapi berdasarkan pengalaman Kak Fauzan udah jalanin 2 semester sebagai mahasiswa FKG di Unhas itu seperti apa? Ekspektasi saya dulu sebelum masuk FKG tentunya seperti jurusan yang lain, kesehatan yang lain, tentunya banyak teori, banyak praktikum. Iya. Ya, dan realitanya juga seperti itu Kak. Dan mungkin ekspektasi saya dulu mungkin banyak juga teman-teman yang beranggapan kalau Fakultas Kedokteran Gigi itu hanya berfokus ke mulut saja, padahal lebih kompleks daripada itu. Seperti apa tuh? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin di blok pertama kita mempelajari dari bawah sampai atas, kemudian mempelajari misalnya ginjal, paru-paru dan lain-lain. Mungkin teman-teman berpikir apa hubungannya gitu. Ternyata itu semua berhubungan Kak. Jadi memang kita juga harus mempelajari teori-teori dari kedokteran umum juga seperti itu. Bahkan kemarin itu kita juga mempelajari bagian basic dari farmasi juga. Tentunya dari obat-obatan. Karena tentunya menjadi dokter bukan hanya tentang mendiagnosa tapi juga seharusnya mengobati, bisa memberikan kira-kira obat apa yang cocok seperti itu. Oke, jadi suatu pemahaman baru lagi ya Sobat Unhas TV bahwa ketika kita belajar atau menjadi seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi bukan hanya soal mulut dan giginya aja yang dipelajari ya. Betul Kak, betul. Organ-organ lain juga berhubungan langsung dengan kesehatan itu tentunya. Oke, terkait itu kita kan sempat saya mention tadi pemirsa bahwa Kak Andi Fauzan ini juga merupakan seorang duta santri dan alumni terbaik dari Madrasah Alia Ummu Sabri ya. Oke. Terkait duta santri itu saat itu kan 2023 ya. Iya, betul. Prosesnya tuh seperti apa Kak Fauzan? Oke. Jadi sebenarnya duta santri ini merupakan kegiatan tahunan yang masuk ke dalam rangkaian Ummu Sabri Expo atau perayaan Yayasan Ummu Sabri waktu itu, setiap tahun intinya. Dan waktu itu saya dipilih dari perwakilan kelas untuk mewakili kelas saya sebagai calon duta santri. Jadi dimulai dari ada seleksi administrasinya, kemudian waktu itu ada unjuk bakat, kemudian public speaking, ada beauty class Kak, seperti itu. Ada beauty class seperti itu, dan juga ada bimbingan, artinya materi-materi terkait kedutaan gitu Kak. Ummu Sabri itu di Kendari ya Kak? Iya betul Kak, di Ummu Sabri. Di Kendari maksud saya. Oke, di Kendari ya Kak. Iya. Penilaian penting yang menurut Kak Fauzan kemudian terpilih sebagai duta santri pada saat itu seperti apa Kak? Oke Kak, tentunya penilaian waktu itu selain dari akademik, bagaimana mungkin dinilai cara atau visi dari duta santri itu sendiri adalah sebagai seorang teladan. Jadi waktu itu yang dinilai mungkin prestasi, kemudian public speaking, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah pernah diikuti itu juga dinilai oleh perlombaannya juga betul. Ya. Oke. Menjadi duta santri kan kalau santri kan kita lihat kegiatannya tuh mereka benar-benar dikontrol dari bangun sampai ketika tidur kembali. Bagaimana sih sebenarnya peran yang diemban Kak Fauzan setelah meraih gelar duta santri saat itu? Oke Kak, jadi memang duta santri itu dulu tentunya berfokus bagaimana seorang duta menjadi teladan untuk siswa-siswa yang lain ya, betul Kak. Jadi waktu itu saya berusaha untuk mendorong diri saya melakukan hal-hal yang terbaik untuk Ummu Sabri, kemudian mengajak teman-teman yang lain untuk sama-sama berkembang, mulai misalnya dari ikut perlombaan, seperti itu Kak. Oke, nilai apa yang paling Kak Fauzan tanam nih saat menjadi duta santri itu? Tentunya untuk menjadi duta itu ingin tanamkan dulu ada nilai integritas, jujur, tanggung jawab, disiplin, berani. Kemudian ada juga brain. Artinya bagaimana duta itu tentunya memiliki pemahaman yang luas, wawasan yang luas. Kemudian beauty, bukan hanya soal penampilan dari luar saja, karena tentunya beauty dilihat betul, tentunya dilihat juga dari kita bersikap seperti itu Kak. Dan brave, bagaimana kita berani mengambil keputusan. Artinya ketika kita melihat sebuah kebenaran tentu harus kita dukung, dan ketika melihat kesalahan harus kita
kita jaga, harus kita harus kita hindari seperti itu Kak. Jadi memang harus berani ya intinya. Betul. Selain jadi duta santri tahun 2023, kemudian menjadi alumni terbaik Umu Sabri pada tahun 2024. Menurut Kak Fauzan, yang pasti untuk menjadi alumni terbaik pasti bukan hanya soal akademiknya akademiknya saja ya Kak Fauzan. Tapi menurut Kak Fauzan apalagi nih yang menjadi penilaian lebih dari selain akademik itu? Oke Kak, jadi sebenarnya untuk penilaian sebagai lulusan terbaik itu bukan memang tentang nilai yang ada di rapor, nilai ujian, tapi bagaimana waktu itu keaktifan kita dalam berbagai kegiatan, bukan cuma akademik di kelas, tapi juga perlombaan di luar sekolah, kemudian organisasi dan lain sebagainya. Jadi waktu itu Kak, sebenarnya mungkin yang dinilai adalah seberapa seriusnya saya untuk membanggakan Umu Sabri mungkin waktu itu. Oke. Kegiatan Kak Fauzan saat Madrasah Alia ini seperti apa aja? Oke, jadi kegiatannya waktu itu seperti misalnya mungkin pada umumnya kita belajar dari jam 7 sampai jam 5 full day waktu itu Kak. Ya, full day. Jadi sampai jam 5, kemudian biasa dilanjutkan dengan ekskul. Terus kalau misalnya santri, kan sebenarnya santri di Umu Sabri waktu itu ada yang pondok, ada yang enggak pondok. Iya, betul. Okay. Saya sendiri enggak mondok waktu itu. Mungkin saya itu hari kurang beradaptasi waktu itu. Jadi karena kebetulan juga ada rumah keluarga di dekat yayasan, makanya saya tinggal Kendari. Iya, betul Kak, saya tinggal di situ. Jadi kegiatannya waktu itu seperti itu, dan biasanya kalau malam itu ada ekskul Kak. Ada ekskul, terus ada juga biasa bimbingan belajar di tempat lain lagi. Ekskul yang Kak Fauzan ikuti saat itu seperti apa? Matematika. Oh, jadi memang jadi memang dari awal udah fokus di matematika ya, sampai ke Fakultas Kedokteran di Unhas saat ini. Oke, kebiasaan atau rutinitas unik yang Kak Fauzan jalani selama menjadi seorang santri itu seperti apa? Rutinitas saya itu Kak, dulu saya di madrasah dikenal sebagai orang yang ambis Kak dulu. Ya, tapi menurut saya ambis itu bukan hal yang negatif. Kalau menurut saya, ya of course, karena dulu saya sering sekali beberapa kali tuh Kak nginap di sekolah. Padahal nggak mondok. Padahal nggak mondok Kak. Nginap di sekolah, menginap sendiri Kak di kelas waktu itu. Nggak takut? Nggak takut karena memang persiapan lomba, kemudian kemudian event-event yang lain, sehingga memang saya harus melakukan yang lebih untuk itu semua gitu. Tapi memang saat itu nggak dilarang buat nginap juga ya Kak? Jadi Kak, di Umu Sabri itu memang alhamdulillah dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai waktu itu. Jadi memang ketika ada santri yang ingin melakukan perlombaan, memang disupport secara fasilitas waktu itu Kak. Dan sering dikira ambis ya sama teman-temannya, tapi memang ambis ya tau. Tapi karena ambis itu pernah dijauhi nggak? Kalau dijauhi, iya, kebanyakan orang-orang pintar yang ambis tuh dianggap iya biasa. Sebenarnya Kak waktu itu enggak juga sih, teman-teman saya waktu itu sangat support tentang kegiatan, karena mungkin mereka juga ikut bangga saya mewakili kelas misalnya, mereka juga karena mereka support ya. Iya betul Kak, tentunya mereka support. Oke, prestasi sebagai duta santri dan alumni terbaik ini kan datang dari sekolah yang berbasis keislaman. Ya, bagaimana Kak Fauzan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses belajar? Mengintegrasikan nilai agama di proses belajar tentunya Kak, setiap hal yang saya lakukan, kegiatan yang saya lakukan tentunya harus dilandasi, dan saya percaya bahwa ini merupakan hal yang tidak dilarang oleh agama, begitu Kak. Jadi semisalnya paling kecil, contoh kecilnya adalah ketika kita ingin belajar tentunya berdoa terlebih dahulu dan sebagainya Kak. Oke, menarik. Pertanyaannya adalah ini kan alumni sekolah berbasis keislaman ya Kak di MA. Kemudian keluar dari pondokan lah misalnya, pondokan lah kita katakan, masuk di kampus, itu proses adaptasinya tuh gimana? Iya, karena kalau di kampus kan udah mulai lebih luas ya, lebih bebas lagi dibanding saat Madrasah Alia. Itu seperti apa? Iya Kak, proses adaptasi yang pertama dari segi akademik itu sangat luar biasa di FKG. Saya justru senang seperti waktu itu masuk di FKG karena melihat teman-teman yang punya minat yang sangat luar biasa. Waktu itu mungkin di MA tidak seambis ini teman-temannya, tapi waktu kuliah di FKG semuanya ngambis. Semuanya ngambis Kak. Jadi itu menurut saya suatu hal yang positif. Kalau dilihat dari sisi lingkungan, sebenarnya kalau perkuliahan kan mungkin tidak
tidak persis sama seperti di pondok, seperti itu Kak. Jadi mungkin lebih pintar-pintarnya untuk memilih pergaulan, untuk memfilter. Kita bisa berteman sama siapa saja, tapi tetap menjaga, membentengi diri dari hal-hal yang mungkin tidak baik, yang dilarang oleh agama dan sebagainya. Jadi memang kuncinya ada pada kontrol diri sendiri. Betul, ya Kak Fauzan. Oke. Jadi memang kunci yang diterapkan oleh Kak Fauzan ini untuk memasuki dunia perkuliahan adalah memegang kontrol atas diri sendiri. Betul. Ya, membatasi diri untuk mencari pergaulan-pergaulan yang baik ya Kak. Ya, apalagi Kak Fauzan ini bersekolah sebelumnya kan berbasis keislaman ya. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin tentang selempang yang dipakai Kak Fauzan hari ini sebagai winner dari Daeng Kota Makassar 2025. Ini kan sebelumnya dari pondokan ya. Betul Kak. Kemudian udah semester 2 ikut kompetisi bergengsi seperti ini, ceritanya awal mulanya tuh seperti apa? Oke Kak. Sebenarnya waktu di SMA dulu sudah beberapa kali ditawari untuk mengikuti ajang duta waktu itu. Kan saya sekolah di Kendari. Di MA saat itu, oke. Karena saya waktu hari MA beberapa kali ditawari, bahkan sudah ada yang ingin mensponsori untuk saya menjadi seorang duta. Saat MA? Betul. Tapi waktu itu kemudian saya belum berencana untuk menjadi seorang duta karena kesibukan akademik waktu itu, banyak sekali perlombaan walaupun mungkin waktu itu sudah kelas 12 tapi masih aktif dalam organisasi, kemudian beberapa kompetisi, olimpiade dan lain-lain seperti itu Kak. Makanya setelah libur kemarin saya ingin punya prestasi waktu saat berkuliah. Karena sebenarnya inilah tantangan di perkuliahan, apalagi di FKG itu sulit sekali untuk mengikuti kegiatan di luar dari perkuliahan, karena perkuliahan sendiri itu sudah padat sekali Kak. Bahkan sampai malam pun itu masih belum sempat untuk mencari info tentang kegiatan-kegiatan lain. Bahkan tidak berpikir untuk mengambil kegiatan lain karena sama halnya dengan membunuh diri sendiri Kak. Oh gitu ya, mahasiswa FKG. Oke. Jadi setelah libur semester kemarin di situ saya inisiatif. Karena ini adalah waktu yang tepat karena sudah libur, jadi saya tertarik untuk mengikuti lomba dan kebetulan waktu itu terbuka pendaftaran pemilihan daerah dan Daeng Kota Makassar. Iya. Dari semua kompetisi ini pasti sulit banget ya, apalagi sebagai mahasiswa FKG dengan jadwal padatnya ya. Iya betul. Dari semua kompetisi yang ada, sebagai misalnya duta bahasa kah, duta pendidikan, kenapa milih Daeng gitu Kak? Oke Kak, yang pertama yang sesuai dengan waktu di MA beberapa kali ditawari menjadi duta wisata waktu itu misalnya di Kota Kendari. Di Kendari, iya. Jadi saya rasa ini kesempatan saya walaupun berbeda kota, tapi di sini saya ingin mencoba bagaimana sih menjadi kemudian duta wisata seperti itu, Dara dan Daeng seperti itu Kak. Oke, Daeng ya. Proses hingga akhirnya terpilih sebagai Daeng Kota Makassar itu seperti apa Kak Fauzan? Diawali dari seleksi administrasi, kemudian setelah itu pembekalan materi, diberitahukan kira-kira materi apa yang harus kami pelajari. Itu berapa lama? Prosesnya waktu itu sebenarnya dari administrasi sampai final kurang lebih sebulan lah ya Kak. Tapi untuk finalnya sendiri waktu itu kurang lebih 3 hari Kak. Itu berlokasi waktu itu di Mall Panakukang, kemudian hari kedua dan ketiga itu di Pinisi Point Mall di CPI. Oke. Nah Sobat Unhas TV, Kak Fauzan ini kan aslinya suku Bugis ya. Betul, kelahiran Bone, kemudian sempat sekolah di SD di Kolaka ya? Kolaka Timur. Kalau sempat di Kolaka, kemudian MA tadi di Kendari, kemudian di Makassar. Apakah persyaratan menjadi Daeng Kota Makassar tidak harus putra-putri Makassar begitu Kak atau seperti apa? Oke Kak, jadi sebenarnya syarat utama untuk menjadi seorang Dara ataupun Daeng Kota Makassar itu tidak harus orang yang memang tinggal di Makassar, lahir di Makassar, kemudian besar di Makassar, tidak harus. Syarat utamanya adalah yang pertama bersuku Bugis atau bersuku Makassar, seperti itu Kak. Intinya orang Bugis ya. Betul. Suku Bugis atau dengan ditunjukkan dengan kartu keluarga misalnya. Betul. Atau akte kelahiran ya Kak. Oke, berbicara soal Daeng ya, bagaimana sebenarnya Kak Fauzan sendiri memaknai Daeng itu sendiri? Oke, mungkin sedikit saya jelaskan tentang apa sih usul-usul Daeng. Oke, jadi sebenarnya Daeng ini merupakan gelar kehormatan untuk orang Bugis atau Makassar sebenarnya. Jadi waktu itu saya berpikir untuk mengikuti proses pemilihan ini karena saya memenuhi syarat tersebut. Kemudian yang kedua adalah gelar Daeng sendiri menurut saya adalah bagaimana pemuda atau pemudi yang
tinggal di Kota Makassar bisa menjadi contoh, bisa mengangkat nilai-nilai budaya, bisa memperkenalkan waktu itu. Seperti itu Kak. Jadi saya harap kedepannya seperti itu juga. Oke. Yang menjadi pertanyaan ini Kak Fauzan, Daeng itu gelar kehormatan atau kebangsawanan sih sebenarnya? Jadi Daeng sebenarnya itu secara budaya merupakan gelar bangsawan Kak. Oke. Akan tetapi dalam konteks pemilihan ajang Dara dan Daeng itu tidak mungkin tidak seperti itu. Alias bisa dikatakan sebenarnya Dara dan Daeng itu adalah sebuah ciri khas dari Makassar. Jadi tidak menyangkut paut dari gelar bangsawan seperti itu Kak. Seperti itu. Iya, ini kan kompetisi kalau untuk Dara Daeng. Oke. Tadi sempat di-mention ya, Makassar ini kan dikenal sebagai kota Daeng ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit asal-usulnya Makassar dikenal sebagai kota Daeng itu sendiri. Oke. Sama seperti tadi bahwa memang Daeng itu adalah sebutan atau sapaan yang sering sekali kita dengar di Kota Makassar. Maka dengan begitu Makassar ini memang sangat lekat dengan istilah Daeng. Jadi disebut dengan Kota Daeng. Seperti itu. Dan ketika mungkin orang luar datang ke sini, mereka tahu, karena beberapa kali saya berbincang sama teman saya, mereka langsung tahu bahwa Makassar itu adalah Kota Daeng. Karena memang mungkin sangat melekatnya Daeng ini. Sudah melekat sekali ya. Betul sekali Kak. Tapi memang apakah hanya Makassar ya yang menjabat sebagai Daeng? Karena beberapa kompetisi juga di beberapa wilayah atau kabupaten lain mereka juga menggunakan istilah Dara Daeng, kabupaten ini, kabupaten itu seperti apa Kak Fauzan? Sebenarnya Kak, Dara Daeng ini ada tingkat provinsinya. Kalau untuk di Sulawesi Selatan. Kemudian di Makassar sendiri itu penamaannya adalah Dara dan Daeng. Dan ada juga beberapa kabupaten yang menggunakan istilah Dara dan Daeng. Misalnya Kabupaten Goa, kemudian Maros dan Bantaeng. Itu Daeng ya, Dara Daeng. Tapi di tempat-tempat lain di Sulawesi misalnya, untuk di Bone sendiri kalau tidak salah itu namanya Anak Dara dan Kalolobone. Iya, kalau misalnya di Kota Kendari itu ada Anandonia Luale dan sebagainya Kak. Oke. Nah, untuk terpilih sebagai Daeng Kota Makassar, bagaimana nih persiapan mental, fisik, dan wawasan yang Kak Fauzan jalani? Mental dan fisik. Kalau mental dan fisik sebenarnya karena saya ikutnya pas liburan, jadi saya ingin berkompetisi waktu itu bukan betul ngebet banget untuk gelar daengnya, tapi memang saya ingin menambah wawasan yang baru di luar dari akademik saya. Saya ingin menambah wawasan seperti itu. Kalau untuk wawasan sendiri kita ada pembekalan tadi Kak, dari kira-kira pemahaman apa yang harus kita ketahui yang urgensi tentang Makassar. Dalam proses seleksi ini pasti ada tantangan dan cerita lainnya, itu mungkin boleh diceritain nih Kak Fauzan. Tantangannya yang pertama adalah memang saya baru pertama kali ikut ajang seperti ini selain di Duta Santri tadi. Tapi itu kan tingkat sekolah ini lebih besar lagi. Nah, kemudian tantangannya adalah waktu itu saya berusaha untuk menyeimbangkan diri saya dengan teman-teman yang peserta lain yang sudah terbiasa ikut ajang seperti ini. Kemudian ini kan pertama kalinya Kak Fauzan ya. Kemudian waktu itu tantangannya juga adalah karena saya mendaftar sendiri, ikut sendiri, tentunya saya juga harus berjuang sendiri waktu itu. Mulai dari misalnya cari pakaian, kemudian beli peralatan perintilan untuk misalnya penampilan, itu saya urus sendiri. Padahal kalau mungkin peserta lain ada yang dibantu sama orang lain, mungkin 5 sampai 10 Ini benar-benar Kak Fauzan nyiapin semuanya sendiri? Semuanya sendiri Kak. Jadi waktu itu drill dari pagi sampai malam. Kemudian untuk besok saya persiapan lagi dari pagi sampai malam lagi, dan begitu sampai selesai Kak. Jadi misalnya pagi saya pergi misalnya cari jas, kemudian untuk cari baju adat, kemudian setelah tampil pokoknya make up saya dulu nggak make up Kak. Saya mungkin salah satu peserta yang no make up waktu itu karena bare face-an gitu. Bare face waktu itu. Tapi itu merupakan hal yang sangat tidak bisa saya lupakan. Saya bisa lupakan juga. Tapi selain itu juga teman-teman yang lain yang sudah terbiasa juga itu membantu saya, mengajarkan saya bagaimana caranya, bagaimana
contoh hal kecil adalah bagaimana kita berjalan di panggung, karena mereka kebanyakan juga model Kak seperti itu. Para lawan-lawannya Kak Fauzan ya. Iya, Jadi betul. memang untung pada saat itu libur semester ya Kak. Untung libur semester, Bayangin Kak. kalau kuliah FKG dibarengi dengan kompetisi ini kayaknya emang nggak bakal bisa, Kak, iya. bakal susah banget ya. Dan memang Kak Fauzan jalani semuanya sendiri ya, dari pendaftaran, ngurus ini itu semuanya sendiri Betul. sampai final sendiri itu. Oke. Tapi memang sempat dibantu juga ya sama teman-teman dari. Sempat dibantu Kak. Oke. Nah, menurut Kak Fauzan sendiri sih apa bagaimana sebenarnya peran generasi muda dalam menjaga identitas budaya khususnya Bugis Makassar? Oke Kak, peran anak muda tentunya sangat penting. Karena bayangkan kalau kita hari ini sebagai anak muda tidak mengetahui, tidak mengenali identitas kita, bagaimana kemudian generasi selanjutnya bisa kenal dengan budaya, padahal orang terdahulunya tidak tahu sama sekali, tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Nah, peran anak muda sendiri dimulai dari hal-hal sederhana. Misal kita tetap menggunakan misalnya baju kedaerahan, kita bisa mix misalnya. Kita bisa menormalisasikan batik ke kampus, guys. Kayak saya hari ini kita normalisasikan betul. Kemudian penggunaan bahasa mungkin walaupun bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, tapi kita tetap bisa menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga, di lingkungan orang-orang misalnya sesama suku dan komunitas seperti itu Kak. Itu mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga identitas budaya. Jadi menjaga kebiasaan yang sudah ada ya. Betul. Seperti tadi bagaimana Kak Fauzan memelihara batik dengan menggunakannya pergi ke kelas, dan kemudian bahasa ya. Bahasa Bugis itu memang perlu dilestarikan dengan menggunakannya sehari-hari begitu. Karena memang itu identitasnya kita. Nah, setelah menyandang gelar sebagai Dayeng Kota Makassar, peran dan tanggung jawab yang diemban Kak Fauzan itu seperti apa? Oke, peran dan tanggung jawab sebenarnya menjadi seorang duta, apalagi duta wisata Dayeng Kota Makassar, adalah tentunya bagaimana memperkenalkan. Nah, yang pertama ketika ditanya mungkin apa yang sudah dilakukan, mungkin karena baru menjabat waktu itu, saya rasa dengan mengikutinya pun sudah termasuk dari pengenalan budaya Makassar. Nah, mungkin ada pun hal-hal yang saya akan lakukan selanjutnya adalah bagaimana memperkenalkan baik itu di platform sosial media ataupun kemudian berkegiatan secara langsung. Jadi memang memperkenalkan kembali budaya Bugis Makassar itu ya. Betul, Kak. Khususnya pada generasi muda ya Kak. Apa nih harapan Kak Fauzan terhadap anak-anak muda di daerah untuk tetap melestarikan kebudayaan itu? Harapan saya tentunya anak muda harus terus berkembang, tapi juga mempertahankan identitasnya sebagai dari manapun dia berasal, baik itu dia orang Makassar ataupun daerah manapun, karena sebenarnya perbedaan inilah yang membuat kita unik seperti itu. Jadi memang kita harus mempertahankan identitas kita. Jadi jujur saya sangat suka berbicara sama orang yang berbeda suku sama saya, misalnya orang Jawa, kemudian orang Sunda, mereka punya aksen yang berbeda dan itu menurut saya adalah sebuah keunikan. Oke, menarik banget ya pemirsa terkait dengan bagaimana Kak Fauzan sebagai Dayeng Kota Makassar. Pertanyaannya, siapa nih sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Kak Fauzan hingga ada di titik ini? Oke, tentunya orang tua, karena mereka selalu mendukung apapun yang saya lakukan selama hal itu adalah sebuah hal yang baik. Dan saya sangat orang tua itu Kak, mereka mendukung. Jadi misalnya Kak, kalau misalnya dalam contoh hal kecil yang selalu diajarkan dari kecil waktu itu adalah tidak boleh belanja sembarangan Kak. Jadi waktu itu ketika saya mau belanja sembarangan itu mungkin dilarang, tapi ketika saya ingin belanja buku Kak, pasti mereka akan belikan Kak. Seperti itu. Itu yang sangat luar biasa mungkin dari orang tua saya ajarkan. Mengutamakan pendidikan. Iya, mengutamakan soal pendidikan ya. Mungkin belanja yang lain gak boleh, tapi ketika kita Kak Fauzan berniat untuk belajar, kemudian dibeliin semuanya ya Kak. Betul Kak. Oke, ini kan masih baru masih semester 3, masih muda banget ya pemirsa. Untuk perencanaan ke depan Kak Fauzan dalam jangka pendek dan dalam jangka panjangnya tuh seperti apa? Oke, karena sekarang semester 3, mungkin jangka pendeknya adalah saya akan aktif dalam organisasi, mencari UKM tentunya di Universitas Hasanuddin. Iya, karena banyak banget ya. Iya, betul Kak. Dan kita kan dibebankan oleh MKPK sekarang. Iya, dan sayang banget memang sebenarnya kalau mahasiswa nggak gabung. Iya, betul Kak. Jadi saya akan fokus ke bidang akademik perkuliahan, kemudian aktif di UKM ataupun organisasi nantinya. Untuk jangka panjangnya,
apa ya Kak, mungkin ya fokus ke perkuliahan untuk menjadi seorang dokter gigi yang terjun langsung ke masyarakat nantinya dan menjadi seorang profesional di kedokteran gigi. Saat ini udah di center belum UKM apa nih yang kemungkinan bakal Kak Fauzan gelut? Boleh di-spill sini? Iya boleh. Saya sebenarnya ingin join di, waktu itu pernah di semester 1 mendaftar di AIESEC, kemudian iya organisasi AIESEC, kemudian nanti kira-kira saya UKM ingin ambil UKM kepenulisan KPI, ataupun juga di head, SLEDAK dan semacamnya, karena saya juga suka komunikasi dan lomba debat juga suka. Intinya untuk melatih soft skill yang sudah ada pada diri Kak Fauzan ya. Tapi sebelum menutup perbincangan kita ya, karena kita ngobrol sama mahasiswa FKG yang masuk Unhas melalui jalur SNBP, mungkin tips and triknya nih Kak, boleh dibagiin kepada teman-teman kita mungkin yang masih SMA, apa nih yang harus mereka lakuin, yang harus mereka jaga untuk kemudian bisa mengikuti jejak Kak Fauzan berkuliah sebagai mahasiswa FKG Unhas. Oke Kak, BTW saya adalah santri pertama lulusan Sabri yang lulus di FKG atau bahkan di Unhas melalui jalur SNBP Kak. Jadi mungkin tips and triknya adalah dimulai dari kelas 10 sudah berusaha untuk menjaga nilai tetap stabil, kemudian aktif di organisasi karena itu juga bisa menjadi tambahan nilai ketika masuk SNBP. Kemudian aktif dalam kompetisi baik itu olimpiade, kemudian lomba pidato dan lain sebagainya Kak. Pokoknya semua kita ambat semua. Catatan penting ya pemirsa. Makanya kalau untuk persiapan SNBP itu jangan disiapin pas kelas 3-nya. Betul Kak. Iya, harus memang dipersiapkan dari kelas 10 ya. Terkait dengan akademik, organisasi dan kegiatan perlombaan itu juga memang sudah harus dipersiapkan sedemikian rupa. Terakhir nih. Harapannya Kak Fauzan untuk anak-anak muda yang juga ingin berani melangkah terutama dalam hal penjagaan dan peningkatan identitas budaya. Oke Kak, mungkin pesan saya untuk anak muda di sana, jangan takut untuk bermimpi besar dimanapun kalian berada, tapi ingatlah bahwa dari mana sih kalian berasal. Jangan pernah lupakan identitas karena itu merupakan sebuah keunikan ketika kita berada di manapun itu. Mungkin itu Kak. Untuk tetap menjaga kebudayaan kita karena itu adalah identitasnya kita. Terima kasih banyak Kak Fauzan atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Semoga pemirsa yang menonton ini banyak mendapatkan inspiratif ya, untuk apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tertarik menjadi mahasiswa FKG di Unhas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Kak Fauzan, dan untuk itu pemirsa, saya Zara Sabita Sucheng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.